القرآن نحيا بانسجام وإشراق يفيض على الدوام. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Amma ba'du. Sahabatku yang dimuliakan Allah Ta'ala, senang dapat kembali berjumpa pada program Tajwidul Huruf, mentajwidkan huruf-huruf Al-Quran. Kali ini kita akan mempelajari satu huruf baru, yaitu Al-Jim. Langsung saja Al-Imam Al-Khalil bin Ahmad Al-Farahidi menjelaskan makna jim, yaitu Al-Jamalul Qawiyyu, seekor unta yang sangat tangguh sekali, ya, yang sangat kuat. Adapun cara mengeja huruf jim, silakan disimak. Jimun, 2 harokat saja, ya, karena tidak ada hamzah. Jimun atau al-jimu. Ketika kita kembalikan ke hukum lam al, maka ia masuk pada huruf-huruf abghi hajjaka wa khaf aqimahu, yaitu huruf-huruf izhar qamariyah. Sehingga sekali lagi demikian cara mengucapkannya. Al-jimu. Salah ketika kita idghamkan demikian al-jimu. Adapun makhraj huruf jim, maka Al-Hafiz Al-Jazari, Ibnul Jazari mengatakan wal wastu fajimu shinu ya. Ini adalah lidah kita, ya. Maka tengah-tengah lidah di sini, ya, bukan pangkal, bukan ujung, tapi tengah-tengah, dengan langit-langit di atasnya kita tempelkan, maka keluarlah huruf jim. Kita dapat mengetahuinya ketika kita mensukunkan huruf jim tersebut. Silakan disimak. Baj, sebelum qalqalah, ya. Baj. Kita rasakan beneran ada pertemuan di antara tengah lidah dengan langit-langit atas. Sehingga kita simpulkan laqab atau julukan huruf jim adalah syajriyah. Syajriyah atau syajarul fam, maknanya ya makhrajnya itu tadi, pertengahan lidah dengan langit-langit di atasnya. Sekarang mari kita sebutkan sifat-sifat lazimah huruf jim. Silakan disimak. Baj. Kita tidak menjumpai aliran udara, ya. Maka langsung saja huruf jim memiliki sifat jahr. Lawan jahr adalah hamas. Kalau kita hamaskan huruf jim, maka ia akan pindah ke huruf shin. Karena shin dan jim keluar dari satu makhraj yang membedakannya adalah sifat. Di antaranya jahr dan hamas. Silakan disimak. Baj. Itu dia. Sifat yang berikutnya silakan disimak lagi. Baj. Tidak ada suara juga yang mengalir, ya. Baj. Maka langsung saja kita katakan sifat kedua adalah syiddah. Lawan syiddah adalah ar-rakhawah. Kalau jim kita rakhawahkan, maka akan rusak. Demikian. Tidak bisa, ya. Sebuah pertanyaan, apakah kedua sifat ini masih ada pada huruf jim yang berharokat? Jawabannya tetap ada, ya. Meskipun dalam keadaan sukun, kedua sifat ini sangat nyata dan nampak sekali. Sangat kuat sekali, ya. Dalam keadaan berharokat tetap ada, akan tetapi melemah. Contoh ja'ala. Pertanyaan lagi, di mana wujud kedua sifat ini ketika berharokat? Lawang kita langsung membaca fathah gitu kok. Ja'ala. Jawabannya, sebelum kita mengeluarkan suara jim fathah, ja, itu tidak dijumpai gemuruh apapun. Maka itulah wujud kedua sifat ini ketika jim berharokat fathah, ya. Bila mana kedua sifat ini hilang dari jim yang berharokat, maka akan terdengar sedikit gemuruh atau ngobos, ya. Demikian. Itu dia, ya. Maka ketika kedua sifat ini masih tetap ada, maka tidak dijumpai gemuruh apapun. Ja'ala. Sifat yang berikutnya, silakan disimak. Baj. Kita menjumpai kedua bibir dalam keadaan terbuka, tersenyum. Ini adalah indikasi huruf jim memiliki sifat al-istifal, at-tarqiq. Pangkal lidah tidak naik ke atas, ia tetap di bawah. Silakan disimak. Baj. Ja'ala. Kalau kita tafkhimkan, ya, maka suaranya akan sedikit aneh. Ja'ala. Itu kedengarannya. Karena indikasi al-isti'ala atau at-tafkhim, suaranya itu menebal, ya. Itu dia. Adapun sifat yang setelahnya yaitu al-infitah.
secara otomatis karena sebelumnya memiliki al-istifal, maka berikutnya ada al-infitah. Kedua sifat ini tidak bisa dipisahkan, selalu bertemu bersamaan kecuali pada 3 huruf saja, kha, qaf dan ghain, sebagaimana akan kita ketahui pada pembahasan yang berikutnya. Adapun sifat yang terakhir daripada sifat-sifat yang berlawanan yaitu al-ismat, pertanda huruf ini sulit diucapkan, ya. Karena kalau ia dihitung atau dianggap mudah, maka ia akan masuk pada huruf-huruf idlaq fi ramil lub. Nyatanya ia sulit karena harus menekan dahulu. Ja. Adapun fi ramil lub sangat mudah sekali. Adapun sifat lazimah yang tidak berlawanan, maka jim memiliki satu, yaitu al-qalqalah, sebuah sifat yang muncul dikarenakan pertemuan 2 sifat kuat, syiddah dan jahr, ya. Huruf jim, qalqalahnya akan sangat nampak sekali ketika sukun. Tapi dalam keadaan berharokat, maka ia tetap ada, cuman melemah, ya. Menyatu dengan sifat syiddah dan jahr. Demikian. Ja'ala dalam keadaan sukun lebih kuat. Yaj'alu. Adapun dalam keadaan waqaf atau terletak di akhir kata, maka lebih kuat, ya. Apalagi dalam keadaan bertasydid. Wala jidala fil hajj. Sekali lagi, wala jidala fil hajj. Setelah kita mengetahui seluruh sifat-sifat lazimah huruf jim, sekarang mari kita tentukan. Apakah huruf jim termasuk huruf yang sangat kuat? Kuat, lemah, sangat lemah, atau tengah-tengah? Mari kita ulas kembali sifat-sifatnya. Pertama, huruf jim memiliki sifat syiddah, atau kita mulai dari jahr, ya, sifat kuat. Kemudian syiddah, kuat juga. Kemudian sifat al-istifal, sifat lemah. Kemudian sifat al-infitah, sifat lemah juga. Kemudian al-ismat dan al-idlaq tidak kita golongkan, ya, karena tidak memiliki bentuk nyata ketika diucapkan. Yang terakhir, sifat yang tidak berlawanan yaitu sifat qalqalah, sifat kuat. Sehingga skornya 3 kuat, 2 lemah. Kita simpulkan huruf jim memiliki atau masuk kategori huruf yang kuat. Al-Imam Ibrahim Al-As-Samannudi mengumpulkan huruf-huruf yang kuat ini pada satu buah bait yang indah. Silakan disimak. Qawiyyu ahrufil hijai dhadu, ba qafun jimun, ya. Dalu dha ra sadu. Sahabatku yang dimuliakan Allah Ta'ala, sekarang mari kita latihan mengucapkan huruf jim. Silakan disimak. Ja, ji, ju, ja, ji, ju, ajja, ajji, ajju. Kita lantunkan sekarang. Jaji, ju, baje. Jaji, ju, baje. Jaji, ju, baje. Jaji, ju, baje. Jujan, jani, jajna, minal mujni, majijan, jani, ja. Sekali lagi. Jujan, jani, jajna, minal mujni, majijan, jani, ja. Terkait huruf jim, pada hukum ikhfa, maka kita katakan huruf jim adalah ikhfa al-awsat. Karena ia masuk pada kategori huruf-huruf ikhfa awsat, di mana Al-Imam Ibrahim Al-As-Samannudi juga menyebutkannya. Wa wasatun, sidqun, sama, zahin, thana, dhalla, jalilan. Ya, dhif syarifan, dha, fina. Beberapa kekurangan terkait pengucapan huruf jim. Yang pertama, ketika qalqalah, ya, jangan sampai qalqalahnya kurang jelas. Misalnya yajhadun, yajhadun, ini qalqalahnya tidak jelas, ya. Wa bayyinan muqalqalan in sakana wa in yakun fil waqfi kana abyana, ya. Silakan disimak yang tepat. Yajhadu, jangan yajhadu. Kesalahan yang berikutnya, huruf jimnya ngobos. Bahasa Jawanya ngobos itu penyebabnya kurang tepat mendatangkan sifat jahr dan syiddah. Sehingga demikian suaranya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Jim. Nah, itu dia, ya. Karena dalam bahasa Jawa barangkali, ya, ada ungkapan kaji, demikian. Ya, yang ini
tidak tepat. Kekurangannya yaitu sifat syiddah dan jahr, ya. Ar-rajim, bukan ar-rajib, jim, dan tekanannya terlalu berlebihan. Kekurangan yang berikutnya ketika huruf jim bertasydid, jangan sampai lembek ketika mentasydidkannya. Contoh, al-hajju ashhurum ma'lumat, yang tidak tepat al-hajju kurang memantapkan, ya. Yang tepat al-hajju ashhurum ma'lumat. Kekurangan yang berikutnya, ketika huruf jim diikhfakan, ia memiliki ikhfa ausat. Jangan sampai kita ikhfakan ikhfa a'la atau ikhfa adna. Contoh jim kita ikhfa adnakan, ya. Man jaa. Nah, tidak benar. Atau kita ikhfa a'lakan. Demikian ma jaa. Yang tepat tengah-tengah, ya, 50-50. Gunnanya 50%, ikhfa'nya 50%. Demikian. Man jaa. Silakan disimak perubahannya. Saya mulai dari ikhfa a'la, ikhfa ausat, dan ikhfa adna. Ini a'la. Nah, itu dia tingkatan ikhfa. Kekurangan yang berikutnya, hati-hati ketika huruf jim dalam keadaan sukun. Di depannya terletak huruf berharokat yang disukun karena waqaf. Misalnya, wal fajr. Fajr bukan fajr, ya. Tapi mengalir saja, sukunkan huruf jimnya, fajr, kemudian tutup dengan ro, wal fajr, bukan wal fajr, bukan fajr, ya, fajr. Ini namanya seperti imalah, ya, atau taklil, ya. Kekurangan yang berikutnya, ketika huruf shin bergabung atau berjajar dengan huruf jim, jangan sampai terdengar mirip, ya. Demikian. Inna syaja. Tidak. Syaja tidak, ya. Pastikan shinnya memiliki sifat hamas, adapun jimnya memiliki sifat jahr. Demikian. Inna syaja, jelas sekali, ya. Syajarota. Inna syajarat, bukan inna syaja, bukan syaja, ya. Yang terakhir terkait huruf jim. Di dalam Al-Quran, susunan tajri min tahtihal anhar itu sangat banyak sekali. Sebagaimana diingatkan para masyayikh, jangan sampai waqaf pada kata tajri. Misalnya, jannatin tajri. Tidak, waqaflah pada al-anhar. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Bila dinilai kepanjangan, boleh wakaf pada jannat. Jannat. Kemudian diulang lagi. Jannatin tajri min tahtihal anhar. Karena kalau wakaf pada tajri, maka di sini terjadi makna yang rancu. Jannatin tajri, surganya mengalir. Bahwasanya yang tepat adalah sungai-sungai yang ada di surga itu yang mengalir, bukan surganya yang mengalir. Demikian yang dapat kami sampaikan, semoga dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ma'al Qur'ani nahya binsijami wa ishraqun